Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak hari ini akan membahas bab 7 yang berjudul ingin menteladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita mulai materinya. Adapun sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi tidak ada satupun malaikat yang tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah al-Kalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Di sini Jibril menyamar menjadi manusia dikarenakan malaikat Jibril ingin menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Beda halnya seperti manusia. Manusia perlu makan dan perlu minum. Yang keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Tidak ada di sana malaikat yang berjenis laki-laki dan perempuan. Adapun yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiap jam, tiap menit, tiap waktu, tiap tahun malaikat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah melalaikan ibadahnya. Beda halnya seperti manusia. Salat 5 waktu aja bolong. Habis itu yang ke-6, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dimanapun ada majelis zikir, di halaman, di taman, di masjid, mushola, pasti malaikat selalu mengelilingi majelis tersebut. 7. Malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Jadi sebelum azan duduklah kalian di mushola. Kenapa? Atau di masjid, malaikat selalu mendoakan yang selalu menunggu untuk salat berjamaah. Hikmah-hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. 1. Memberi motivasi untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti ketaatan para malaikat. Semakin kita taat kepada malaikat, semakin taat pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu waspada terhadap perkataan dan perbuatan kita, karena semua tingkah laku dan perbuatan kita diawasi oleh malaikat. Jadi dimanapun kita berada dan kapanpun itu, malaikat selalu mengawasi kita dan mencatat perbuatan amal baik dan amal buruk kita. 3. Tetap optimis untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rizki melalui malaikat Mikail. Misal, kita bekerja harus optimis. Kita belajar harus optimis. Karena ilmu dan rezeki itu sudah ada yang mengatur dan sudah diberikan kepada kita. 4. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh, karena bekal itu yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, misal ada majelis zikir atau Isya Mi'raj atau Maulid Nabi atau apapun itu, ketika kita dianjurkan untuk sedekahlah. Meskipun itu tidak seberapa, yang penting kita ikhlas.
harta, tahta, jabatan tidak akan kita bawa mati atau kita bawa dalam kubur, tidak akan kita bawa. Sedekahlah yang akan membantu kita untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Mungkin sampai di sini saja yang Bapak sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.